Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 32. Senang sekali dipeluk sama cewek cantik. Vira pun kembali mengangguk sungkan saat matanya bertemu dengan dua orang yang telah membuatnya cantik. Farhan melajukan mobilnya menuju sebuah resto yang telah dipesankan sebelumnya oleh asistennya. Ya, sekarang Farhan sudah mengangkat sekretaris barunya untuk menjadi asisten pribadinya. Selain mengurus masalah pekerjaannya, asisten Farhan juga mengurus segala hal yang dibutuhkan oleh Farhan. Tentu saja, dia juga bisa pulang setelah pekerjaannya selesai. Namun harus selalu siap saat sewaktu-waktu Farhan membutuhkannya. Kenapa di sini sepi? Tadi di bawah ramai. Kita ke bawah aja, ajak Vira. Aku mau menikmati malam ini berdua denganmu sayang. Makanya aku menyewa lantai ini. Seru Farhan menahan Vira yang sudah memutar setengah badannya. Menyewa lantai ini? Vira bertanya terkejut. Itu sangat mubazir sayang. Protes Vira. Malahan, tadi aku berencana menyewa satu restoran ini, tetapi ditolak oleh manajer di sini. Katanya kasihan sama orang yang telah booking jauh hari. Ujar Farhan, semakin membuat Vira melotot tak percaya. Aku lupa, kalau ternyata suamiku orang kaya, batin Vira. Mereka duduk di meja yang telah disiapkan. Kemudian datang pelayan dengan membawakan menu, yang sebelumnya sudah dipesankan terlebih dahulu oleh asisten Farhan. Tentu saja, masih dalam keadaan baru, karena makanan tersebut disiapkan saat Farhan baru menuju ke sana. Terima kasih karena terus bersamaku sayang, kamu adalah segalanya bagiku. Bahkan lebih berarti dari apapun yang aku miliki. Tetaplah di sini, di sisiku, dampingilah aku sampai kita dipisahkan oleh maut. Ujar Farhan seraya mengecup tangan Vira, yang memang tidak dilepasnya sejak tadi. Aku yang harus berterima kasih bang. Karena kamu telah membuatku bahagia, bukan hanya malam ini, tapi selalu. Sahut Vira menatap manik mata Farhan. Terima kasih karena telah memilihku menjadi istrimu. Terima kasih karena telah mempertahankan aku. Walaupun secara kasta, kita jauh berbeda. Ujar Vira, mengelus pelan tangan Farhan dengan ibu jarinya. Mereka sama hanyut dalam tatapan yang membuat mereka terlena. Beruntung, pelayan kembali datang membawakan minuman dan juga beberapa makanan lainnya. Silahkan dinikmati, seru pelayan, mengundurkan diri. Farhan menyiapkan makanan untuk Vira. Tak lupa dia juga menyuapkan beraneka ragam makanan yang telah dipesankan untuk Vira. Sampai akhirnya, Vira harus minta ampun karena kekenyangan. Aku kenyang bang, padahal aku hanya makan sedikit. Seru Vira, sedikit bagaimana, bahkan kamu sudah menghabiskan stik dan beberapa makanan lainnya. Kekeh Farhan, dan Vira hanya melotot tak percaya, karena melihat kebenaran di depan matanya.
Abang yang makan sedikit sayang, ujar Farhan dengan tawa, karena melihat ekspresi yang mengemaskan dari istri kesayangannya. Padahal, nanti masih ada beberapa makanan penutup lainnya. Udah, aku gak kuat lagi sayang. Boleh gak, makanan penutupnya kita bawa pulang aja? Tawar Vira. Hah, tapi... Boleh ya, memangnya abang mau, jika nanti perutku meledak akibat kekenyangan. Terus abang masuk berita, bahkan seorang lelaki menyebabkan perut istrinya meledak akibat kekenyangan. Ujar Vira, membuat tawa Farhan pecah. Baiklah, baiklah, kita bawa pulang ya. Kekeh Farhan mengalah. Farhan pun memanggil seorang pelayan yang memang berdiri tidak jauh dari mereka. Dia berjaga, jaga jika nanti Farhan membutuhkan sesuatu. Farhan mengatakan apa yang sebelumnya dikatakan oleh Vira saat sang pelayan mendekat. Abis ini, kita ke hotel ya, ajak Farhan. Ke hotel? Vira mengulang pertanyaan. Iya, bukannya kamu udah habis masa nifas? Bisik Farhan. Aku ingin kita ke sana, ke hotel yang sebelumnya pernah kita tempati saat acara resepsi selesai. Lanjut Farhan, tapi, ya. Vira masih ragu, bukan apa, dia masih takut jika nanti berbahaya bagi luka jahit bekas operasi. Tenang aja, kita gak akan membuat adik untuk ahyar kok. Karena abang paham, bahaya jika kamu hamil dalam waktu dekat, apalagi operasi. Jelas Farhan, seolah tahu ketakutan Vira. Tapi, makanannya? Vira masih saja sama, bisa kita suruh mereka untuk mengantarkannya langsung ke rumah. Balas Farhan. Akhirnya, Vira menyerah. Dia pun menganggukkan kepalanya, pertanda setuju untuk ke hotel. Sampai di hotel, Farhan yang sebelumnya sudah memesan kamar langsung mendapatkan keycard dari resepsionis. Farhan menuju lift dengan tetap menggandeng lengan Vira. Namun, baru saja tiba di depan lift, pintu lift pun terbuka. Farhan, pekik wanita yang baru saja keluar dari lift. Dia pun memeluk tubuh Farhan dengan begitu erat. Sontak Vira langsung melepas gandengan tangannya, dan Farhan juga menolak tubuh wanita yang memeluknya. Ini Farhan kan, yang dulu sempat kerja di toko kue Bang Amir? Tanya wanita tersebut, heran dengan respon dari Farhan. Iya, memang kamu siapa? Tanya Farhan. Perlu diketahui, Farhan dulu memang sempat kerja di berbagai tempat, sebelum menjual buah dan juga kerja di pom bensin tentunya. Masa kamu lupa sih, aku Cika, adik Bang Amir. Kekehnya. Tapi aku sungguh lupa, aku pamit dulu. Kembali Farhan menarik lengan Vira. Kok pergi sih? Baru juga ketemu, aku di sini hanya sampai lusa. Jadi, bolehlah, nemenin aku selama di sini. Mintanya dengan tatapan memohon, kita cari hotel lain. Farhan mulai jengah dengan wanita di hadapannya. Ini siapa?
Katanya Cika baru menyadari akan keberadaan Vira. Ini istriku. Sahut Farhan, mengecup tangan Vira. Oh. Cika menatap Vira dari atas sampai bawah. Pasti Bang Farhan hanya mau hartanya saja. Batin Cika, karena semua yang dipakai oleh Vira barang branded dan juga unlimited. Karena setahu Cika, Farhan bukanlah orang kaya seperti tampilannya sekarang. Oh, udah nikah. Baiklah, kalau gitu, aku pergi dulu. Ujar Cika memandang sinis Vira. Jangan lupa hubungi aku, masih dengan nomor yang sama. Bisik Cika, namun didorong oleh Farhan. Aku peringatkan padamu, tolong jaga sikapmu itu. Apalagi, aku seorang suami, dan di sini ada istriku. Peringat Farhan sambil menunjuk wajah Cika. Pasti dia lagi akting. Oke, aku jalanin. Oke, sorry. Pinta Cika dengan membungkuk setengah badannya. Cika pun pergi meninggalkan Farhan dan Vira yang masih berada di tempat yang sama seperti tadi. Kita pulang. Vira menyentak tangannya yang digenggam oleh Farhan. Sayang, panggil Farhan, namun Vira berjalan sangat cepat. Kebetulan ada taksi yang baru saja menurunkan penumpang di depan hotel. Vira buru berlari dan memanggil taksi tersebut. Jalan Pak. Perintah Vira meninggalkan Farhan yang mengejarnya. Karena sebelumnya, Farhan harus menyerahkan keycard ke pihak resepsionis. Sial. Farhan menendang angin, kala taksi yang ditumpangi oleh Vira menjauh. Farhan pun kembali berlari ke tempat parkir guna mengambil mobilnya. Dia melewati wanita yang sejak tadi tersenyum penuh kemenangan saat melihat Vira dengan wajah penuh kemarahan. Aku harap kali ini kamu tidak lagi menolak pesonaku, Farhan. Gumam Cika tersenyum. Cika dengan penuh keberanian menabrak tubuhnya pada mobil Farhan yang hendak keluar dari area parkir. Sontak, Farhan menghentikan laju mobilnya dan menekan rem. Tak lupa, dia juga turun dari mobil. Dia lagi. Farhan frustasi melihat Cika yang pingsan di dekat mobilnya. Sesaat kemudian, datang dua orang lelaki paruh baya yang menyuruh Farhan untuk bertanggung jawab. Karena mereka saksi mata, jika Farhan memang melajukan mobilnya dengan sangat cepat. Padahal itu masih area parkir. Satpam yang melihat keributan tersebut pun ikut turun tangan. Tolong bawalah dia ke rumah sakit. Aku akan membayar kalian berapapun. Mohon Farhan mengingat Vira yang pergi meninggalkannya. Oh, tidak bisa. Anda berbuat. Andalah yang bertanggung jawab. Jika nanti dia kenapa, kami juga yang disalahkan. Seru seorang lelaki. Mereka berdua memang telah dibayar oleh Cika untuk jadi provokasi. Farhan mengutak atik ponselnya. Dia langsung menelpon manajer dari hotel itu untuk turun membantunya. Beberapa menit, sang manajer langsung mengambil alih untuk mengantarkan Cika ke rumah sakit.
Itu semua karena dia memang mengenali Farhan selaku keponakan dari Darwis. Vira terus saja melihat ke arah belakang, berharap mobil Farhan mengejarnya. Namun, sudah lebih dari 30 menit. Farhan tidak juga terlihat. "Pak, tolong bawa ke hotel terdekat ya," seru Vira. Dia memutuskan untuk tidak pulang karena malas bertemu dengan Farhan. Farhan melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dia bahkan melewati beberapa mobil seperti orang gila. Bahkan, banyak umpatan yang ditujukan padanya. Sampai di rumah, tanpa bertanya apapun pada Asma yang kebetulan berada di ruang keluarga. Dia langsung berlari, menaiki tangga, untuk menemui Vira yang diduga berada di kamar. Saat pintu dibuka, yang dilihatnya adalah kamar kosong tidak berpenghuni. Tak menyerah, Farhan membuka kamar mandi, juga walk-in closet untuk mencari keberadaan Vira. "Sayang, kumohon keluarlah. Jangan sembunyi," teriak Farhan frustasi. "Ada apa?" Asma menyusul karena mendengar Farhan yang sejak tadi manggil nama Vira. "Vira, di mana Bu?" tanya Farhan mendekati Asma. "Vira, bukannya kalian pergi berdua, dia belum pulang?" sahut Asma disertai kepanikan. "Sial, kami mengalami kesalahpahaman Bu, dan tadi Vira pulang terlebih dahulu, dengan taksi." "Aku titip Ahyar ya Bu, aku cari Vira dulu," ujar Farhan mencium anaknya sekilas. Asma yang khawatir hanya bisa mengangguk, mau minta ikut pun, dia segan. Di hotel, Vira meluapkan kekesalannya. Dengan memakan makanan yang sebelumnya dipesan lewat pihak hotel. Mentang ganteng, senang sekali dipeluk sama cewek cantik. Gerutu Vira memasukkan sisa makanannya. Pasti sekarang, mereka lagi duaan. Lanjutnya merebahkan tubuh ke atas kasur. Katanya orang kaya, bisa melakukan apa saja, terus kenapa dia gak bisa menemukan aku? Isak Vira kemudian, "Aku gak mau pulang. Biar aja dia kewalahan mengurus Ahyar sendirian." Di tempat lain, Cika malah menyuruh manajer yang mengantarkannya untuk berhenti. Dia sangat kesal, karena bukan Farhan yang mengantarkannya. "Mbak harus dibawa ke rumah sakit," seru sang manajer. "Aku gak peduli, turunkan aku, atau aku teriak minta tolong," ancam Cika kesal. Tapi manajer yang umurnya hampir setengah abad terlihat ragu. "Aku gak apa-apa, dan aku mau turun sekarang juga." Sentak Cika membuat manajer menyerah. "Aku gak mau bertanggung jawab jika nanti kamu terjadi apa-apa. Karena ini adalah permintaanmu sendiri," ujarnya sebelum meninggalkan Cika di pinggir jalan. Pasti Farhan terpaksa harus mengejar istrinya. Karena setahu aku, Farhan bukan lelaki yang mudah jatuh cinta. Dia melakukan semua itu demi harta semata. Gumam Cika menatap kendaraan yang berlalu lalang. Farhan menghubungi asistennya untuk ikut mencari keberadaan Vira. Karena di bayangan Farhan, sekarang Vira pasti dalam bahaya.
Dia pasti sedang kedinginan di luaran sana. Dia terus saja memutari jalan raya sembari mencari sosok orang yang sangat dicintainya. Kumohon Vira, berikan aku petunjuk, ujar Farhan, kembali menghubungi nomor Vira yang tidak kunjung aktif. Lain Farhan, lain pula asisten Farhan yang bernama Jonathan. Dia malah menuju hotel yang sempat dikunjungi oleh Farhan. Di sana, dia meminta izin dari pihak hotel untuk melihat CCTV. Tentu saja dia ditolak mentah dengan alasan melindungi privasi pelanggan. Kalau ini perintah dari Pak Darwis, seru Jonathan. Atau mau aku hubungi Pak Darwis langsung? Ancam Jonathan. Selain pernah kerjasama, Darwis merupakan salah satu pemilik saham terbesar di hotel tersebut. Ini kartu nama saya, dan lihatlah jabatan saya di perusahaan Pak Darwis. Pamer Jonathan. Baik, tolong jangan persulit kami dengan melapor pada Pak Darwis. Mohon mereka. Jonathan terus menatap seksama CCTV di hadapannya, sampai akhirnya dia menyuruh petugas untuk menghentikan di mana Vira sudah menutupi pintu taksi. Dan akhirnya, Jonathan menemukan apa yang dicari. Jangan tanya, kenapa Jonathan bisa mengenali Vira. Itu karena di meja kerja Farhan terdapat beberapa foto Vira. Dan juga foto keluarga yang terpampang begitu besar di dinding ruangan Farhan. Dia langsung menghubungi perusahaan taksi dan melaporkan salah satu taksi dengan nomor plat yang disebutnya. Tolong, hubungkan kami ya bos, seru Jonathan pada lelaki di seberang sana. Karena saat kuliah dulu, Jonathan pernah bekerja di perusahaan yang sama dengan pemilik taksi yang ditumpangi Vira. Kembali ke Farhan, sekarang dia malah mendatangi rumah Vira dulu. Kebetulan, rumah tersebut sudah selesai dibangun. Dan sampai sekarang belum juga ada yang menyewanya. Aku harap kamu di sini sayang, ujar Farhan turun dari mobil. Baru saja Farhan membuka pagar, terlihat mobil Alvin juga memasuki pekarangan rumahnya. Pak Farhan, panggil Alvin menghampiri Farhan. Kenapa kesini? Mau lihat kondisi rumah? Tanya Alvin. Iya, karena jika siang hari, aku gak sempat. Kekeh Farhan mencoba menutupi masalahnya. Oh, sendirian aja? Lagi Alvin bertanya. Iya, karena Vira sedang mengurus bayi kami, jadi ya, aku gak mau membuatnya kecapean. Ujar Farhan memberi alasan. Oh, ya sudah, duluan ya Pak. Kalau gak keberatan, silakan mampir jika Bapak ada waktu. Ucap Alvin membungkukkan badannya. Farhan terus saja memasuki area halaman rumah Vira. Sampai di depan pintu, dia baru teringat. Kalau baik dia ataupun Vira sama tidak memegangi kunci rumah itu. Karena kuncinya telah diserahkan pada Asma. Kenapa aku bisa sebodoh ini sih, oh Tuhan? Farhan mengeluh seraya menjambak rambutnya. Kembali pada Jonathan. Sekarang, dia sudah tahu jika Vira berada di hotel. Namun, sayangnya pihak hotel tetap tidak memberitahukan apapun tentang pelanggan mereka.
Bahkan uang yang diberikan oleh Jonathan ditolak mentah-mentah. Menjual nama Darwis? Rasanya itu percuma, karena setahu Jonathan, Darwis tidak memiliki keterikatan apapun dengan pemilik hotel ini. Pak, datanglah ke Hotel Lestari, karena Bu Fira berada di sini. Seru Jonathan, saat Farhan sudah menjawab panggilan darinya. Baik, terima kasih. Tolong pastikan, jika Fira tidak keluar dari sana. Balas Farhan. Farhan buru berlari menuju mobilnya. Dia kembali melajukan mobilnya dalam kecepatan tinggi. Tak berapa lama, perjalanan yang seharusnya memakan waktu 30 menit. Farhan sampai dalam waktu 10 menit. Di mana dia? Tanya Farhan pada Jonathan. Aku gak tahu, dia berada di kamar berapa dan lantai apa. Karena mereka tidak memberikan informasi apapun. Sahut Jonathan menyerah. Farhan menuju resepsionis dan bertanya tentang Fira. Sama, mereka tetap bungkam dengan alasan menjaga privasi dari tamu. Aku mohon, dia istriku Mbak, dan kami terlibat masalah. Dan sekarang, dia pasti sedang menangis, ataupun berpikir jika aku gak mencarinya. Seru Farhan. Bentar, tolong cek namanya Fira. Dan ini fotonya, dan ini foto pernikahan kami. Aku gak mau dia kenapa, dan berujung bunuh diri. Rayu Farhan. Resepsionis saling melirik dengan temannya, dan akhirnya memberitahukan di mana kamar Fira. Mengingat, jika nanti benar kalau saja tamu yang bernama Fira melakukan aksi bunuh diri. Seperti yang dikatakan oleh suaminya. Baiklah, tapi kami harus ikut serta, memastikan jika apa yang Anda katakan benar adanya. Ujar resepsionis memanggil 2 orang temannya untuk mengikuti Farhan. Bersambung.